yang berdiri. Beri salam, selamat hari Pak Wahyu. Sebelum kita mulai, kita salam Don Bosco dulu ya, untuk memberikan semangat kita pagi ini. Salam Don Bosco. Saya Bosco ya. Sekali lagi, salam Don Bosco. Saya Bosco ya. Pak Wahyu, perhatikan hari ini semua ini ya. Kemarin yang tidak hadir Andrew, ya Andrew, semoga lekas sembuh ya. Kepleset di sana dulu ya. Terus siapa lagi yang tidak hadir? Sharon kemana Sharon kemarin? Gak enak badan juga Sharon. Hari ini terus yang telat ada Caca ya Caca. Telat apa Caca? Bangun tidur. Nah, nanti alamnya dibanyakin lagi Caca. Ya biar nggak telat bangunnya. Oke Cak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan pimpin doa. Dipimpin oleh ini. Silakan Ben. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami akan memulai pelajaran BIG ya Tuhan. Kau berkati agar kita bisa mengerti apa yang Pak Wahyu bisa ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Ken. Tepuk tangannya buat Ken. Tujuan pembelajaran hari ini, ketika kita membaca PPT yang ada di depan, setelah itu kita bisa mengerjakan struktur dan juga ciri kebahasaan dalam teks cerpen yang nanti akan kita baca. Ya. Oke. Pak Wahyu juga akan menilai proses pembelajaran hari ini ya, seperti yang bisa kalian lihat di depan. Nih, ini penilaian proses ya, ya. Ketika pembelajaran berlangsung, kemudian ini penilaian ketika nanti dalam pembelajaran kalian aktif nih, misalkan tadi ya seperti Marsha, ya Audi kalau menjawab ini ada nilainya nih, ini nilainya, ya keaktifan, kemudian tanggung jawab dan juga nanti kalian akan presentasi di depan, ya. Oke, ini kemudian dan ini penilaian yang nanti sesuai dengan tugas yang akan Pak Wahyu berikan ke kalian, ya. Hari ini kita akan belajar seputar cerita pendek ya. Di pertemuan sebelumnya kita juga pernah belajar seputar cerita pendek ya. Khususnya seputar apa itu cerita pendek ya, dan juga bagian-bagian yang termasuk dalam garis besar dari cerita pendek. Nah, hari ini pertemuan kedua kita materi seputar teks cerita pendek ya. Seperti yang sudah Pak Wahyu bagikan, bahan ajar juga sudah Pak Wahyu bagikan di grup ya, ada ya? Ada ya? Yuk, ada yang masih ingat siapa yang tahu apa itu cerita pendek? Ada yang masih ingat? Ya, apa? Yuk, Odi. Cerita yang singkat gitu Pak. Cerita yang singkat. Ada lagi? Cerita yang singkat dan menarik. Apa, Marsha? Kisah pendek yang memiliki makna. Yang memiliki makna. Baik. Oke, terima kasih ya. Betul ya, apa yang dikatakan oleh Odi dan Marsha itu benar bahwa cerita pendek kita adalah cerita yang singkat dan menarik. Namun selengkapnya nanti Pak Wahyu untuk melihat kembali akan tampilkan di PPT yang sudah Pak Wahyu siapkan ya. Ya, di sini sudah Pak Wahyu kelompokkan menjadi 3 kelompok nah ya. Oke, sudah Pak Wahyu bagi sesuai dengan bakat dan kemampuan kalian. Nah, nanti bersama dengan kelompokmu, kalian akan membaca cerita pendek yang nanti akan Pak Wahyu tampilkan di depan, ya, ataupun di PPT. Cerpen adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata. Kalau kita ketik di Word kan suka ada ya, di bawahnya ya, Word. Nah, kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal. Jadi hanya memberikan kesan tunggal saja, ya. Ibaratnya Vincent nih ketemu sama Sharon, wah, kesannya mengesankan. Nah, dibuat cerpen lah, ya. Itu disebut dengan cerita pendek. Jadi hanya satu kesan saja. Ya, ini pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima.
ada 4 untuk teks cerpen. Ya. Yang pertama apa Cak? Yang pertama Cak? Orientasi. Biasanya ketika kita membuat cerita itu ada pengenalannya nah ya. Hiduplah seorang laki-laki tampan bernama Christoph. Nah, berarti untuk pertama kalinya nama Christoph disebut cerita itulah disebut dengan orientasi. Yang kedua apa dulu? Nih yang ini dulu nih. Ya, sini kasih tahu kan dulu. Nih. Setelah orientasi apa dulu? Ada komunikasi. Apa itu komunikasi? Dulu. Munculnya masalah. Pernah punya masalah dulu? Sama siapa dulu? Oke, lalu berikutnya ada apa lagi? Rel? Ada evaluasi. Ya, apa itu evaluasi? Perde? Komplikasi. Berisi konflik atau masalah yang menuju klimaks atau puncak dan mulai menemui penyelesaiannya. Puncak, ya, konflik. Dan terakhir itu ada yang dinamakan Resolusi. resolusi. Apa itu Mar? Resolusi Mar? Resolusi penyelesaian dari konflik yang terjadi. Pernah menyelesaikan masalah, Mar? Iya. Oh pernah ya? Ciri kebahasaan itulah yang dimaksud dalam cerita pendek yang ada di sini ya, berupa kata, kalimat, paragraf ya. Itu ada apa aja di kata, kalimat, paragraf itu ada apa saja. Nah, ini yang diatur di ciri kebahasaan ini ya. Yang pertama ada apa, Brian? Yang pertama Penggunaan kata ganti orang dapat dilihat dari sudut pandang penggunaan. penggunaan kata ganti ya. Penggunaan kata ganti itu ada 3. Apa yang pertama, David? Kata ganti orang pertama. Saya, aku, gue, kami. Ya, kami. 2. Sudut pandang orang kedua, Lus. Apa Lus? Pandang orang kedua. Kau, kamu, lu, kalian. Saya itu orang pertama, Chris. Kata ganti orang ketiga. Iya. Apa kan? Dia, ya, mereka. Ciri kebahasaan yang kedua, Rem. Penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Penggunaan penanda yang menunjukkan urutan waktu. Ini adalah penulisan keterangan waktu yang benar, ya. Nih. Oke, gunakan pada ketika keterangan waktu, gunakan di ketika keterangan tempat. Lanjutnya, Baca dan ejaan. penggunaan tanda baca dan ejaan. Apa lagi, guys? Penggunaan gaya bahasa atau bajas. Penggunaan gaya bahasa atau bajas. Terakhir, aspek kebahasaan yang terakhir, penggunaan kata hubung dan penulisan di. Ya, selanjutnya, lihat lagi grupnya. Di grup bawah ini sudah mengirimkan 2 cerpen. Silakan kalian baca, diskusikan dengan kelompok Muna. Silakan dimajukan dulu. Diskusikan dengan kelompok Muna. Nanti setelah itu masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya ya. Ya, bagaimana kita sebut ya? Gimana? Terus udah baca kan? 1 menit lagi ya. Sama tanda bacanya udah sesuai atau belum, ejaannya udah sesuai atau belum, menggunakan kata-kata beberapa. Oke. Yuk, silakan. Halo kawan dan teman-teman semua, hari ini Kamu kami akan presentasikan tentang tadi yang saya tugas oleh Pak Wahyu yaitu untuk mencari bagaimana kegunaan orientasi. Yang lain tolong dengarkan. Yang lain tolong dengarkan. Yang kita temukan adalah dari untuk bagian orientasi ada dari kalimat pada awal paragraf dari tersebut yaitu
kutipannya fal perpustakaan biasa yuk aja alasan semangatnya. Alasan kutipan bisa menjadi orientasi karena pada kalimat tersebut kita bisa diperkenalkan pada tokoh bernama Validi dan Alessa. Oke, itu adalah bagian orientasi. Oke, mengapa itu disebut orientasi, nak? Karena pada kalimat tersebut kita dikenalkan pada tokoh bernama Validi dan Alessa. Oke, Val sama Alessa. Oke, tepuk tangan ya buat kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 1. Silakan. Ya, selamat pagi Pak Wali dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan tentang ciri kebahasaan dari buku Wincis. Ya, ciri kebahasaannya. Saya SMA-nya, kalau saya benar itu saya SMA strip adanya. Oke, baik. Dan setelah itu enggak kok yang harusnya itu yang benar itu enggak koma kok tanda seru. Oke. Ada lagi? Enggak Pak. Enggak ada. Tepuk tangan buat kelompok 1. Stay. Struktur teks kebahasaan ada evaluasi yang ketiga, Hey. isi konflik atau salah yang menuju klimaks atau puncak dan mulai menemui penyelesaiannya. Antara lain dari karya Sylvia, Valerie menolak ajakan Alessa untuk pergi ke perpustakaannya, dan Alessa pergi sendiri dengan bis lalu menemui Adriel yang alumni dari SMA Alessa dan Valerie. Alessa berkenalan dengan Adriel dan Alessa baru mengetahui bahwa Adriel alumni SMA dan mereka berkenalan cukup lama. Dan mereka selalu berjanji untuk pergi ke perpustakaan bersama Adriel. Dan masalah yang diselesaikan adalah Alessa mempunyai teman untuk menemani dia pergi ke perpustakaan. Oke, baik. Itu adalah struktur teks bagian evaluasi dalam cerpen Anastasia Olivia. Anastasia Olivia. Anastasia. Oke. Baik, tepuk tangan kelompok 3. Boleh silakan duduk. Ya, jangan lupa kirim ke grup ya. Kirim ke grup. Ya, baik. Selanjutnya ada soal kuisis yang sudah mau dikirim ke grup kelas. Nah, itu untuk penilaian akhir. Kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan kesimpulan dan kita udah belajar apa saja? Ayo, Marsha. Silakan, Mar. Berdiri, Mar. Jadi kesimpulan hari ini tadi kita udah belajar cerpen mengenai artian cerpen, struktur cerpen, aspek cerpen, terus tentang arti konjungsi, penggunaan kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, terus tadi kita ngerjain terus habis itu kita presentasi dari karya Anastasia Olivia, terus kita bahas cerpen. Oke, baik. Tepuk tangan ya buat Marsha. Lalu itu adalah kesimpulan pembelajaran kali ini. Yang pertama kita tadi sudah belajar seputar struktur teks cerpen itu apa saja ya, Jessica. Perhatikan. Lalu setelah struktur teks kita juga sudah belajar seputar ciri kebahasaan dalam teks cerpen ya. Apaan sih? Di pertemuan berikutnya kita akan mulai menulis teks cerpen di taman tematik ya, di luar kelas. Oke? Sebagai penutup kita akan berdoa ya, sebelum istirahat kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Jessica. Silakan. Mari Pak Wakil berdoa kepada Bapak Tuhan, terima kasih karena memberikan segala yang sudah lancar. Tuhan sebenarnya kita akan siapa? Berkatilah makanan yang akan kita makan dan diberi. Oke, ya tepuk tangan buat Jessica. Terima kasih. Selamat siang.
warna ini.